Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Umi Ulfa dan ibu-ibu semuanya, puji syukur Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman Islam, kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat bertemu di pengajian rutin mingguan online Holaqo Istiqomah. Tak lupa selawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Adapun susunan acara malam ini yaitu pembukaan oleh MC saya sendiri, dilanjutkan dengan tilawah, dan nanti ada penjelasan tilawah oleh Umi Ulfa, lalu dilanjutkan kultum oleh Ibu Endang. Dan materi holaqoh malam ini adalah talaki ya Umi. Dan saya langsung aja ya Umi tilawah membaca surat Al-A'raf halaman 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qalat ummatum minhum limata iduna qaumallahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adaban syadidah. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Falamma nasu ma dzukiru bihi anzainal ladzina yanhauna 'anis su' alladzina yanhauna 'anis anisu alladzina yanhauna anis su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi adzabim ba'isim bima kanu yafsukun. Walamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu kirodatan khosiin wa itta adzana rabbuka layab asanna alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al adzab. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Wa qatta'nahum fil ardi umamam minhumus solihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Fa khalafa min ba'dihim
Wa khalafa mim ba'dihim khalafu warisul kitab ya'khuduna arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa iyatihim aradum misluhu ya'khudhuhu alam yu'khadh alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu 'alallahi illal haqqa wa darasu ma fi wad-darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus sholata inna la nudi'u ajral muslihin. Artinya panjang inna la nudhi'u. Wa aqamus sholata inna la nudi'u ajral muslihin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasehati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa." Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat. Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina." Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab seburuk-buruknya kepada mereka, orang Yahudi, sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini dengan menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan ada orang yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat serta melaksanakan sholat akan diberikan pahala. Sungguh kami tidak menghilangkan pahala orang-orang yang saleh.
Acara selanjutnya adalah penjelasan tilawah oleh Umi Ulfa. Silakan Umi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Langsung saja sedikit penjelasan tentang surat Al-A'raf ayat 164 sampai dengan 170. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih menyambung tentang kisah Bani Israel. Seperti minggu lalu Bani Israel yang melanggar, ya Bu ya, yang melanjutkan kisah tentang ujian dan pelanggaran kaum Bani Israel. Ya, yang terkait pelanggaran menangkap ikan di hari apa? Di hari apa kemarin? Di hari Hari Sab Sabtu. Sabtu. Ya, Yaumus Sabat ya, Sabat. Sabat itu hari Sabtu. Jadi masyarakat itu mengenai hal ini terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang dia melanggar, jadi tetap menangkap ikan di hari Sabtu. Kemudian ada orang yang aktif menasehati, tapi juga ada yang mempertanyakan eh, faedah nasihatnya, faedah nasihat tersebut gitu ya. Kenapa sih tidak boleh gitu ya, tidak boleh menangkap di hari ikan di hari Sabtu. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 golongan ya Bu ya. Ada yang melanggar, ada yang menasehati gitu ya, menasehati teman-temannya jangan gitu ya. Ada yang dia mempertanyakan sebenarnya dia tidak melakukan tapi mempertanyakan kenapa sih. Nah, seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang yang menegakkan ya, orang yang menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar dan menimpakan azab kepada orang yang melanggar. Rinciannya adalah di ayat 164, kelompok yang menasehati ini ya, berarti kelompok yang pertama yang menasehati ini tetap gigih memperingatkan atau menasehati atau mengingatkan orang yang melanggar ya, orang yang melanggar. Alasan mereka menasihati adalah untuk menunaikan tanggung jawab ya, untuk menunaikan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terlepas dari dosa-dosa, kalau sepertinya cuek-cuek saja. Nah, jadi itu. Jadi mereka itu juga golongan menasehati itu mengingatkan bahwa kalau ada yang salah ya diingatkan. Nah, supaya entah itu hidayah itu ya dari istilahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya adalah mengingatkan kalau ketika memang itu tidak boleh dilanggar ya. Kemudian mereka juga berharap kaum yang zolim tersebut dari golongan Bani Israel mau sadar dan kembali ke jalan yang benar. Ini ya, di ayat 164 di golongan yang pertama yang menasehat. Kemudian yang kelompok kedua yaitu azab bagi pelanggar dan penyelamatan orang solih. Di ayat 165 sampai dengan 167 ya, tentang kisah azab bagi pelanggar serta penyelamatan bagi orang-orang yang solih. Jadi ketika mereka mengabaikan peringatan dari lupa diri, Allah menyelamatkan golongan yang mencegah kemungkaran. Kemudian Allah menimpakan siksaan yang amat pedih bagi orang yang melanggar. Kemudian sebagai hukuman atas kefasikan mereka, Allah mau mengubah wujud mereka yang melanggar menjadi kera yang hina. Menjadi kera yang hina. Jadi langsung ya di apa namanya? di di dunia ya, di dunia azabnya tuh menjadi kera yang hina. Kemudian di ayat 168 sampai dengan 170, peringatan yang kontinu, peringatan yang terus-menerus ya, dan perjanjian di dalam kitab Taurat. Allah beraikan mereka sebagai umat di dunia, kemudian menguji mereka dengan kebaikan serta keburukan. Sama halnya sebagai kita di dunia ini gitu ya. Allah menguji dengan kebaikan, tapi Allah juga menguji dengan keburukan. Allah menguji dengan sesuatu yang yang sedih, yang tidak enak, tapi Allah juga menguji sama dengan sesuatu yang enak gitu ya, atau sesuatu yang senang.
Kemudian Allah menegaskan bahwa Dia akan terus mengirimkan orang-orang yang menimpakan azab atau siksaan kepada mereka, mereka yang ingkar hingga hari kiamat. Kemudian mereka mewarisi kitabnya itu kitab Taurat ya Bu ya. Nabi Musa itu kitabnya kan kitab Taurat. Tetapi mereka justru mengambil harta benda dunia yang rendah dan berkata, kami akan diampuni. Padahal jika datang godaan serupa, mereka mengulanginya lagi. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang berpegang teguh pada kitab, kemudian menegakkan sholat, tidak akan menyia-nyiakan pahala yang berbuat baik. Balasannya adalah surga, ya Bu ya, balasannya adalah surga. Jadi itu ya Bu ya, sedikit penjelasan tentang surat Al-A'raf ayat 164 sampai dengan 170. Bagaimana orang yang melanggar, ada 3 golongan, orang yang melanggar, orang yang memberikan nasihat kepada orang yang melanggar, begitu juga orang yang masih mempertanyakan gitu ya, kenapa sih gitu ya, kok tidak boleh gitu ya, kenapa sih masih mempertanyakan gitu ya, nasihat-nasihat, faedah nasihat-nasihat yang dari pelanggaran kenapa tidak boleh mengambil ikan di hari Sabtu itu ya bagi kaum Bani Israel. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya, ini Bu Endang nggak ada Umi, terus gimana Umi? Langsung Bu Endang aja. sakit langsung aja tuh. Ada yang mau gantikan? Boleh Ati Umi. Boleh, Coba silakan Bu Ati. Silakan Boleh kultum sekali yang Bu akan Ati. dibawakan Ibu Ati. Silakan Bu coba Ati. Insya tunggu Allah. tadi mana dia Ati contekannya. Bentar Umi. Tidak apa-apa Bu. Namanya boleh dibaca, boleh sepertinya lihat 50-50 boleh. Itu boleh nggak diterangkan lebih banyak, boleh, silahkan. Nggak Nah, melatih kita saja Bu untuk berbicara. terus naruhnya di mana Silakan Bu Umi? Ati. Silakan Bu Ya. Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. kasih dan teman-teman Haloka. Ati mencoba menggantikan Ibu Endang untuk menyampaikan sedikit kultum. Kalau ada yang kurang lebihnya Umi, mohon maaf, punten. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sohbihi ajmain. Rabbi sohri sodri wa yasirli amri wahluk uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah malam ini Ati coba menyampaikan beberapa kata untuk kultum malam ini mengenai sabar dalam diri kita sendiri. Seperti yang kita jalani selama ini, dengan sabar kita menghadapi berbagai ujian yang diberikan sama Allah. Terkadang ujian itu bisa memang diri kita sendiri atau kita diuji sama Allah untuk kita menghadapinya lebih sabar mengenai segala hal apapun. Dengan sabar kemudian akan ditimbulkan dengan ikhlas. Allah akan meringankan semua beban yang ada dalam diri kita, seperti ada yang ayat yang mengatakan doa Nabi siapa Umi yang laila anta subhanaka ini kuntum minaz zolimin. Nabi Yunus. Nabi Yunus ya. Makasih. Dengan sabar kita akan nikmat menghadapi berbagai hal apapun, baik itu berat, baik itu ringan. Terkadang kita sebagai manusia kok berat banget gitu. Ternyata kata Allah itu belum tentu berat. Ternyata itu yang terbaik. Dengan ujian sabar, menghadapi kehidupan, menghadapi lingkungan, menghadapi semuanya, insya Allah akan timbul ikhlas.
Hanya itu Umi, insya Allah mudah-mudahan kalau kurang hati mohon maaf sama teman-teman semua sama Umi Ulfah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa teks Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dikembalikan ke Umi materi kolak malam ini. Talaki ya Umi. Talaki, baik. Balik Ibu. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Ati yang sudah menggantikan kultumnya Bu Endang. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji syukur kehadirat Rabbi yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita kembali dengan nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat. Alhamdulillah. Semoga agenda hari ini Allah diridhai, dirahmati, serta dinaungi para malaikat. Amin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kedua hasanah kita. Semoga kita senantiasa selalu berusaha mengikuti sunnah beliau sehingga di yaumil akhir kelak kita insya Allah termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak insya Allah. Amin. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pekan ini kita akan talaki ya Bu, insya Allah talaki temanya yang kemarin kita teruskan ya Bu ya. Teruskan kemarin itu kita sampai Tebal ya. hukum ro ya. Hukum ro tafkhim ya Bu ya. Hukum ro yaitu ro tafkhim. Sekarang hukum ro tapi ro-nya ro tipis atau tarkik disebutnya ya. Atau tarkik. Atau tarkik. Nah, ya, kemarin kita belajar tentang tafkhim ya. Hukum ro tafkhim. Ro tafkhim itu diantaranya dibaca tebal, yaitu kalau ro-nya berharokat fathah atau fathah lain. Ya Bu ya. Doma atau doma lain. Kemudian yang berikutnya kalau sebelum ro sukun atau ro mati harokatnya fathah atau dhamma. Jadi kalau kita membacanya ketika baca Al-Quran belum tebal kayak ar, ur, ur, masih dibaca ar atau dibaca ur. Nah, itu artinya cara membacanya kurang tepat atau masih keliru. Ya, karena seharusnya dibaca tebal. Nah, gimana Umi kok dibaca tebal ya? Ro itu kan ujung lidah, makharijal huruf ro, ujung lidah bertemu dengan langit ya. Bertemu dengan langit punggung lidah bertemu dengan langit. Makanya ketika dibaca tebal atau tafkhim, punggung lidahnya ke atas al. Seperti itu ya Bu ya. Arsala mursilin. Nah, tuh tebal ya. Mursilin. Nah, ke atas langit lah, langit. Kemudian yang berikutnya adalah kalau sepertinya roh harokatnya sukun, tapi setelah harokat sukun, kemudian roknya roknya sebelum haroknya sukun, harokatnya adalah kasrah. Kemudian di depan rok sukun ada huruf isti'la, yaitu huruf-huruf yang meninggi ya. Isti'la ya ada huruf kha, huruf sod, huruf dod, huruf ghain, huruf to, huruf qaf dengan huruf dha. Kan seharusnya ya Bu ya, kalau kasroh di depannya itu di depannya sebelum ro sukun itu huruf harokatnya kasroh, seharusnya kan dibacanya itu tipis ya. Namun di depan ro sukun itu ada huruf isti'la, makanya dibaca tebar.
Yang seharusnya dibacanya ya Bu ya, firqotun, fir. Nah, melebar ya ininya, lidahnya itu firqotun. Tapi karena ada huruf isti'alah, huruf qaf jadi firqotun, firqotun. Nah, mirqodun tetap tebal ya Bu ya. Mirqodun, kirtosun, kirtosun. Tetap tebal atau tafkhim. Kemudian yang berikutnya, kemarin kita mempelajari tafkhim yaitu ro sukun karena wakof. Wakof itu mati ya Bu ya. Didahului huruf berharokat fathah atau dhamma. Nah, contohnya di sini wan har ya. At-takatsur. Nah, alhaakumut takatsur. Hatta kata hatta zurt mau kalau sobat makobir mah itu nanti tarkik ya. Ini wan har at-takatsur. Nah, ini yang sebelum huruf ro dimatikan atau disukunkan itu harokatnya doma atau fathah. Dibaca tafkhim atau tebal. Ya. Kemudian ro sukun wakof didahului huruf alif. Nah, fathah, kemudian alif, kemudian ro sukun. Dibaca tebal atau doma di depannya waw sukun, kemudian ada huruf ro. Nah, dibaca tebal. Gofar. Nah, gofar. Nah, ininya punggung lidahnya ke langit lah, langit. Biar tebal ya. Syakur. Syakur. Nah, seperti itu tebal. Kemudian yang terakhir ada ro sukun karena wakof didahului huruf mati. Didahului huruf mati dan didahului huruf berharokat fathah atau berharokat domah. Seperti dalam surat Al-Asr ya. Wal asr. Tebal ya Bu ya. Tebal ya. Kalau kita biasanya membaca itu wal asr. Biasa aja ya Bu ya. Tapi Iya. seharusnya dibaca, cara membacanya adalah tebal. Wal asr. Punggung lidahnya tetap di atas langit langit ya, nempelnya. Wal asr. Ya, sufur. Sufur. Jadi seperti itu cara membacanya. Kemudian sekarang kita akan mempelajari ro tarkik atau ro tipis namanya ya. Kalau tadi tebal disebut apa Bu? Tarhib. Tafkhim ya. Kalau tipis tarkik ya. Kalau tarkik ini lebih sedikit penjelasannya dari ya? Kenapa Bu Esti? Putus-putus Ustazah. Putus-putus? Masih Ya. putus-putus suaranya? Saya enggak. Enggak ya? Saya enggak. Oh, berarti sinyalnya di Bu siapa? Bu Eko tadi kah? Ya. Tarkik. Lanjutkan ya, tarkik. Nanti kalau putus-putus banyak berarti itu memang di sayahnya itu. Tarkik. Tarkik itu tipis. Yang pertama adalah ro dibaca tarkik bila kalau tadi tafkim fathah atau fathatain ya, doma atau domatain. Kalau tarkik itu kasroh, ro berharokat kasroh atau kasrotain. Dibaca tipis ya, ri ya. Coba ikutin contohnya. Rihlatasyita'i. Rihlatasyita'i. Ya, baik itu ro berharokat kasrah atau kasrah tain. Ri. Dia lidahnya cenderung cenderung melebar ya Bu ya. Kalau tafkhim itu cenderung ke atas gitu ya, seperti ro seperti mangkok ya, tengah-tengahnya. Kemudian yang berikutnya adalah Besok mau mana nih? dibaca tarkik yaitu ro sukun didahului huruf berharokat kasroh. Jadi sebelum ro mati atau ro sukun harokatnya kasroh.
Kecuali apa, Bu? Huruf di depan ro sukun yaitu huruf isti'lah. Istilah. Ya, kalau huruf isti'lah yang tadi tetap tebal. Selain huruf isti'lah di depan ro sukun dia dibaca tipis atau tarkik. Oke. Ikuti contohnya. Tungzir hum miryatun. Tunzirhum miryatun. Ya. Tunzirhum miryatun. Tunzirhum miryatun. Tuh, tarkik yang kedua. Kemudian di poin C yaitu ro sukun. Ro sukun karena wakof atau karena mati. Didahului sebelum huruf ro didahului ya sukun. Ya, didahului oleh ya sukun. Karena memang kasroh kan kalau mad itu pasangannya kalau kasroh itu huruf apa depannya, Bu? Ya. Ya. Ya, ya kan kalau fathah itu alif ya. Doma itu waw. Kalau kasroh itu ya. Oke, baik. Contohnya adalah silakan diikuti. Wa huwal latiful khabir. Wa huwal latiful khabir. Ya. Adna billadzi huwa khair. Adna billadzi huwa khair. Lidahnya tuh lebih melebar ya Bu ya, khair. Ya, kalau sepertinya tafkhim itu ke atas gitu ya, seperti membentuk cekungan karena dia tebal. Kemudian yang terakhir adalah ro sukun karena wakof. Nah, ro sukunnya karena wakof. Didahului huruf yang mati. Nah, didahului huruf mati sebelum ro sukun, kemudian huruf mati. Dan didahului huruf berharokat kasrah. Ya, dibaca tarukik. Oke, contohnya Baqaratul la faridu wala bikr. Baqaratul la faridu wala bikr. Ya, wala bikr. Wala bikr. Ya. Ya tetap tapi dia tipis ya, melebar ya, melebar. Melebar ininya lidahnya. Tetap di atas langit-langit tapi lebih melebar. Beda lagi kalau di tafkhim. Kalau tafkhim dia seperti mangkok ya, mau tengah-tengahnya gitu ya, tengah lidahnya kan dia tebal. Ini pengertian dari tarkik ya. Tafkhim tadi sudah, kemudian tarkik juga sudah. Ada yang ditanyakan sebelum kita menginikan contohnya tentang tarkik, Bu? Faham atau tidak? Insya Allah, Umi. Kalau paham ya, tinggal dipraktekkan. Baik, ini adalah contoh-contohnya. Silahkan, Bu. Silahkan Bu Eko dibaca yang pertama. Contohnya. Mana Ustazah? Hilang, Umi. Oh. Nah, iya. Ada? Ada. Bu Eko yang pertama, Bu Eko. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahul mulku Punya pendek. Walahul mulku yauma. Oh iya. Walahul mulku yauma yunfahu fis-sur. Ulangi, fis. Fis-sur.
Ya, tebal atau tipis di sini? Tebal. Tebal, baik. Lanjut. Wash. Bu Eko belum selesai, Bu Eko? Oh, belum selesai ya? Belum, sampai Bentar ini bulat kok ini. terbalik-terbalik. Belum bulat. Gimana ini ya? Wash. Aduh, sebentar. HP-nya ini. Wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Tipis. Ya, khobir, tipis. Jadi yang sur hukumnya apa tadi, Bu Eko? Taf? Ah, ah, apa Tafkhim. hukumnya? Apa? Apa? Apa Tafkhim. Ustazah? Tafkhim. Takhim. Ya, Kalau tipis takhim. kalau tebal itu tafkhim. Sur. Tafkhim. Kenapa tebal, Bu Takhim. Eko? Karena Karena wow, di depan di depan apa ya? sebelum bahasanya sebelum ro sukun sebelum ro ada huruf, ro sukun ada wow. ada waw sukun dan Wow huruf sukun dom dan huruf harokat domah. domah ya sebelum wawunya. Baik. Kalau al-khabir. Nah, itu tadi hukumnya apa, Bu Eko? Aduh, Khabir. lupa Ustazah. Tadi tipis. Atau bahasa ininya Tipis. tarkik. Apa, Bu Eko? Tarkik. Tarkik. Kenapa disebut Iya, tarkik? Karena karena sebelum sebelum ro ada ya mati, ya ya sukun atau mati mati. Dan ya sukun sama harokat kas. patah tain. Harokat Eh kasro. Ini kalau di bawah harokat kasro ya. iya Iya. kasro kalau di bawah. Baik, jadi begitu ya. Kemudian lanjut. Silakan Bu Rini. Contoh kedua. Wah, jagonya ini mah. Kita tes Bu Rini. Bu Rini ada? Pakai baju dulu dia, Bu. Ayo Allah Bu Rini. Mandi. Malam-malam atuh Bu. Inces. Contoh yang kedua. Jangan cuma nyimak dia. Ih, jangan ketiduran Ada kali tamu. Umi. Iya, ketiduran. Masa sih? Bu Rini? Bu Rini. Bu Sarono. Lagi Belum ada makan Bu malam. Rini. Baik, kita inikan dulu sama Bu Esti. Silakan Bu Esti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'lamul ghaiba lastaksartu minal khair. Ulangi dari a'lamu Bu, alif dengan ainnya. Ya. A'lamul ghaiba lastaksartu minal khair. Ini apa tipis karena ada Tipis istilahnya apa? Tarkik. Tarkik. Karena ada apa? Ada fathah amaya. iya, ada iya ya sebelumnya khair. Khair. Baik. Lanjut. Oh, kalau kata bukannya itu ya Umi. Apa? Tebal ya Umi, bukan tarkik ya. Oir. Kalau Tapi ada ya-nya. dia tafkhim kalau sepertinya fathah, setelah fathahnya itu huruf alif mati. Baru dia tebal. Iya. Tapi kalau fathah di ininya adalah ya sukun, jadi masuknya dia tarkik. Ya, dia tarkik. Khair.
Lanjut Bu Esti yang bawahnya. Am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, apa ini hukumnya? Ini Masih ada? tunzir, Ya, tipis, tipis atau tarkik, tarkik. Apa tarkik, tarkik? Kenapa disebut karena tarkik? ada sebelumnya huruf kasroh ya, Ya, sebelum ro sukun yaitu huruf harokat, bukan huruf harokat, 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 kasroh. kasroh. Ya, baik. Kemudian selanjutnya, Ibu Ati. Ya, Umi. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Ya, yang mana hukumnya? Waro, Baro. Apa hukumnya ini Bu Ati? waro tipis Umi. Betul, tipis. Kalau tipis pakai Tebal, kasroh atau tebal, pakai tebal, karena di atas, karena itunya di atas. Waro sulihi. Ya, tebal Umi. tebal? Ro. Ro. Ya. Ro, Ro dia tebal atau istilahnya tafkhim. tarhim, Ya, karena ro-nya berharokat fathah. patah. Makanya dibaca tafkhim atau tebal. Ya. Lanjut. Yang belum siapa? Yang belum? Bu Eka sudah, Bu Esti sudah. Suci Bu, Suci belum. Bukannya dua-dua, Bu. Umi, biasanya dua-dua. Bu Ati baru satu. Bu Ati sudah sampai bulatan. Bu Esti Oh, sama siapa ya belum? Bu Esti sama Bu Rini ya? Esti udah, tadi kan udah, Bu Esti. Ustazah. Bu Rini sama Bu Bu Suci. Cuci. Ya. Bu Cuci satu. Ya bunayya la tusrik billah. Tanya, tushrik. Ulangi. Tus. Ya. Ya bunayya la tusyrik billah. Roknya tipis atau tarkik karena kasro. Ya karena ro berharokat kasroh ya kasroh. Jangan lupa huruf kaf ini adalah dia sifatnya hamas atau jahar Bu? Hamas. Hamas itu artinya apa? Bergesah gitu. Keluar Keluar. angin ya Keluar atau keluar angin. nafasnya jangan lupa di sini agak keluar nafas. La tusyrik. Ada keluar ya. Bukan mendesak. Cara la tusyrik rik. Sedikit ya Ini gak. itu Bu Rini sudah ada ya di bawah Bu Rini nanti. Pakai baju begininya, udah ganti baju. Udah pakai daster dia. Dia adalah hames ya. Ya, Keluar jangan lupa keluar angin atau keluar nafas ya. Kalau jahar itu dia tidak keluar ya Bu ya, tidak ada keluar angin. Keluar angin. Baik, silakan Bu Rini yang terakhir. Contohnya. La nufari. Ya, betul Bu Rini. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Mana Ini bacaannya? ro-nya tafkim. Yang mana tafkhim? La nufarri. Tafkhim apa tarkik? Tarkik. Tarkik. Karena apa disebut tarkik hukumnya? Karena Karena kasroh. ya karena ro-nya berharokat roh. Ada lagi? Ini Ada ru. Ru hukumnya Tafkim. tafkhim karena Doma. iya karena ro berharokat doma. Baik, itu contoh-contohnya. Bagaimana sudah paham Ibu-ibu tentang tafkhim dan tarkik? Insya Allah. Insya Allah, mari kita praktek ya. Lanjutkan kita ke halaman 173 ya. 173. 73. 173. 173. Ya.
173. Sudah terbuka semuanya ibu-ibu 173 halaman? Udah. Sudah. Sudah. 173. Oke. Baik. Silahkan Bu. Siapa? Silakan Bu Eko lagi. Bu Eko dari ayat 171 sampai 173 Bu Eko. Setengah-setengah. 171 sampai 175 Bu Eko. Sampai berapa, Ustazah? Ayat 171 surat Al-A'raf ayat sampai dengan ayat 175. Waduh. A'udzu billahi minasyaitonir Perbaiki huruf rajim. alifnya dengan ainnya. A, tenggorokan Iya, bagian bawah, ain bagian tengah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id nataqona jabala qawqahum ka'annahu zollatu wa dhannu annahu waqi'um bihim. Khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Baik, silakan ulangi naknya panjang. Khudzu ma atainakum. Khudhu ma atainakum. Naknya panjang, nak. Atainakum. Naknya panjang. Khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa id ahada rabbuka Akhadha. ya. Ujung lidahnya sedikit. Wa idz akhadha. Keluar sedikit. Za. Wa id ahada rabbuka mimbani. Salah. Wa id ahada rabbuka Danya pendek Bu. Wa idz akhadha rabbuka. Wa id ahoda rabbuka mimbani adama min dzurrihim dzurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Tanya panjang. Qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan ba'dihim. Dari mana? Dari wakunna. Wakunna dzurriyyatan mim
ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati la'allahum Baik. yarji'un. La-nya ada wa-nya, kemudian so-nya fassi. Fas. Wa Si. kadzalika nufassilul. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Wala'allahum. Ulangi. Wa la'allahum yarji'un. Yarji'un. Oh ya, tebal ya. Wa la'allahum yarji'un. Watlu alaihim nabalalladzi Naba'al. Nabal. Bukan nabalal. Oh, nabal. Naba'al. Iya. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina nasalakho minha. Dari mana nih? Fansalakho boleh. Mana ya? Fansalakho minha atba'ahu syaitonu fakana minal ghawin. Baik. Tadi ada apa hukumnya Bu Eko? Yarji'un. Apa hukumnya? Yarji'un itu tebal. Hukumnya apa tadi? Tafhi. Ya, Tafhi tafhim. Tafhi apa? Him, belakangnya M. Tafhim. Ya, tafhim. Tafhim. Sebentar catat Tebal, saja. ya. Kenapa kenapa dibaca tebal? Karena mana tadi? Karena sebelum apa ya? Sesudah ya? Sebelum ro sukun. Sebelum ro ada mim mati atau sukun. Nah, ada harokat. Sebelum ro sukun ada harokat. Harokat fatah. Iya, iya. Kan fatah ya harokatnya. Iya, harokat fatah. Baik, terima kasih Bu Eko. Santi. Kemudian lanjut selanjutnya yaitu Bu. Tadi setelah Bu Eko siapa? Bu Esti ya? Bu Esti. Bukan Bu Ati. Bu Esti dulu, baru Ati. Ya, silakan sampai ayat 178 Bu Esti. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suaranya kecil nggak Ustazah? Tidak, besar kok. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'naha biha La rafa'nahu. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalba gitu ya? Kalb. Kalau mau dimatikan. Kalb dipantulkan. Famathaluhu kamathalil kalba. Kalb. Apa saja? Kalb. Iya, dipantulkan, bukan dimatikan. Famathaluhu kamathalil kalba. Famathaluhu kamathalil kalba. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina.
Faqasos Faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sa'a mathalanil qaumal ladzina kazzabu bi ayatina. Ulangi Bu, kau Kau bukan kau, kau. kau Sa'a mathalanil Sa'ata Sa'a masalanil qaumul ladina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khosirun. baik. Khosirun. Hukumnya apa Bu? Khosirun. Bu Esti hukumnya apa? Khosirun. Tebal ya? Tebal atau Tafhim. tafkhim. Iya, kenapa dibaca tebal? Karena Karena apa? Ya, roknya ya karena roknya berharokat berharokat domah. dhammah. Baik, makasih Santi Bu. Ya, makasih saja. Esti. Lanjut Bu Ati ya. Sampai ayat 184 Bu Ati. Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Wal ins. Ulang ya, Mi ya. Boleh? Minal jinni wal ins. Gitu, Mi. Ya, dengung dulu ya baru. Iya. Lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yu Alif dulu Bu. walahum Alif dulu baru ain. A. oh ya walahum a'yun walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adl Adol. oh ulang ya Mi. Bal hum adl Adol. Jadi ditekan lam itu dari makhorijal dari ujung lidah bertemu dengan langit. langit Ya. Berarti adl ujung lidahnya ini nempel di langit-langit. Adol. Nah, adl ya, karena ada tasydidnya ya Bu ya. betul. Ulang atau lanjut Mi? Ulang dulu. Ulaika. Ulaika kal an'ami bal hum adl. Ya. Ulaika humul ghafilun. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujazawna ma kanu ya'malun. Yang satunya jim, yang satunya zai. Sayujzauna. Sayujazawna. Ulang ya Umi. Ya, ulang. Sayujazawna ma Yang keduanya pakai Z. Sayujzauna. Sayujazawna.
yujzauna ma kanu ya'malun. Itu Mi. Ya, lanjut, Bu. Man khalaqona ummatuyah nabil dihi diludin wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa Lanjut. wa umli lahum inna kaidi matin awalam yatafakkaru ma jinnah in huwa illa nazirun mubin. Baik, nadhirum mubin. Hukumnya apa, Bu? Roknya Nya tebal karena kasroh. tebal atau tim ya? Karena kalau berharokat Apa tuh? Kasroh. Bu Esti boleh di Iya, Ustazah, maaf. ya. Karena roknya Kasroh. berharokat apa Bu Ati? Kasroh. Kasroh. Apa sih? Doma. Coba lihat baik-baik dulu. Doma, iya. Doma apa domatain? Domatain double. Domatain karena ada dua jadi domata naik. Doma. Hukumnya Tafkhim. Ya, baik. Lanjut, silahkan Bu. Siapa tadi setelah Bu Ati? Bu Suci dulu Bu ya. Eko belum. Bu Eko deh. Bu Suci. Sudah Bu Eko mah pertama tadi. Bu Suci. Habis Bu Suci, Bu Rini. Bu Rini. Bu Titin sudah ada ya. Silakan Bu Suci. Ya, Umi dari mana Umi? 185 sampai 187. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai' wa an asa ayyakuna qad iqtarab. Dikit lagi. Ulang Umi. Ya, wa Wa anasa. an asa ayyakuna qad iqtarab ajaluhum. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Ulangi, i-nya pendek. Fabi ayyi haditsin. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Mayyut lilillahu falahadiyalahu wadaruhum fi Wa yadharuhum. Ada ya-nya Bu? Ulang ya Umi. Ya, silakan. Mayyud lilillahu falahadiyalah wa yadaruhum fi tuqyanihim ya'mahun. Yas'alunaka Ain. Anis. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Ulangi, dari yas'alunaka. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Kul innama ilmuha inda rabbi la
La yuzalliha liwaqtiha. Hanya panjang. Ulangi. La yujalliha. La yujalliha liwaqtiha illahu. Sakulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa ba'tah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Kul innama ilmuha indallahi walakinna aktaron nasi la ya'lamun. Baik. Udah ya? Wal ard. Apa hukumnya Bu Suci? Wal dulu yang mana ya Umi? Eh, baris kedua sebelum terakhir. Wal wal ardi. Samawati. Ya, wal ard. Itu tafkhim Ya. karena sebelumnya fathah ya Umi. Ya, sebelum ro sukun harokat fat. Sukun harokat fathah. Baik, Purini. Ya, Umi. Alhamdulillah. Silakan Bu Rini sampai ayat 192 91 Terus 90 sampai 188 sampai 191. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi Sinya panjang ya. panjang. Ya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala durran illa ma Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthar Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu minal khairi wa ma massaniyas in ana illa nadhirun wa basyirul liqaumin yu'minun. Sinya panjang. Wa basyirul. Oh ya. In ana illa nadhirun wa basyirul liqaumin yu'minun. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hasalat hamlan Hamalat. falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'awa Allahu rabbahuma la in ataitana solihan lanakunanna minasyakirin. Da'awallah, bukan da'awallahu, Bu. Ulangi dari falamma. Dari mana? Falamma. Falamma athqalat da'awa Allaha rabbahuma la in ataitana solihan lanakunanna enggak kuat. Lain ataitana. Ulang. Lain ataitana. La in ataitana solihan lanakunanna minasyakirin.
Sampai mana tadi Ustaz? 191, masih 2 ayat lagi. Ayat. Falamma atahuma solihan. Salah. Falamma atahuma solihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala fata'ala Allahu amma yusyrikun A- ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun Baik, ayusyrikuna apa hukumnya, Bu Rini? ayusyriku tarqiq Arti karena kasr karena ro berharap asaraka karena ro harokat berharokat kasroh. kasro. Bu Titin sudah jalan lagi. Iya, Mi, tadi kita istirahat dulu. Ini masih di dekat daerah ini apa? Gak jauh dari Parung, apa Tonjong. Tanjong. Bu Rini lanjutkan Iya. saja sampai bawah. Bu Titin sudah ini soalnya. Saya Kami lanjut. Lanjut, istirahat sebentar, kita lanjut lagi. kopi dulu. Perjalanan masih Dari panjang. Hati-hati Bu, malam. Iya, iya. Lanjut Bu tadi Rini. 91 ya. Ya, Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ada'awtumuhum am antum somitun innalladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shodiqin alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtisuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha ulid'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, ada yang ditanyakan, ibu-ibu? Tidak ada? Tidak ada ya. Baik, sedikit untuk pengingat kita bahwa eh, engkau dengan Al-Quran, jadi kita dengan Al-Quran ya, seorang syaikh ditanya, sebanyak apa aku harus membaca Al-Quran? Beliau pun menjawab, sebesar keinginanmu agar urusanmu dipermudah oleh Allah. Jadi di sini menyiratkan ya Bu ya, kalau kita pingin butuh apa, kalau kita mau apa, kalau kita mengharapkan apa, berarti sebanyak itulah, sekuat itulah juga kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Kalau kita sering galau terus, kalau kita sering sedih terus, ketika kita sering merasa tidak nyaman gitu ya, tiba-tiba nangis gitu ya, tidak ada ini, karena mungkin sudah berat sekali gitu ya pikirannya kita, menampung hal-hal yang kita pikirkan. Hmm, Artinya kita harus lebih tambah dekat lagi dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Artinya kita lebih banyak tilawahnya minimal ya Bu ya. Mungkin kalau sudah tilawahnya istiqomah, kita tambah dengan artinya. Kalau kalau sudah dengan artinya
silahkan mentadaburinya, mentafsirkannya, atau menghafal surat-surat yang meneruskan hafalan surat-surat yang telah kita hafal. Jadi seperti itu ya ibu-ibu. eh Subhanallah gitu saya dalam sebulan ini mengikuti Masya Allah ya orang-orang yang memang ini ya pelatihannya sebenarnya gratis ya Bu ya. Tapi subhanallah, kita diajarkan bagaimana membangun usaha, tapi dengan cara kita mendekatkan diri gitu ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita memulainya. Begitu ya, Bu ya. Jadi judulnya tuh eh, sebulan menjadi pengusaha gitu ya. Padahal gratis, tetapi Masya Allah orang-orangnya. Beliau itu foundernya yang memang dulu masa kecilnya ya Bu ya, SPP, sering dipanggil gitu sama gurunya bukan karena prestasinya tapi karena menunggak bayaran ya Bu ya, karena menunggak bayaran. Tapi Masya Allah sekarang membangun usaha yang subhanallah sampai ke eh, keliling ya, keliling, isinya keliling dunia gitu ya untuk usaha. Tapi itu sebelum usaha Masya Allah orang-orang yang memulainya itu dengan sebelum dengan qiyamul lail, di qiyamul lail sebelum sholat subuh itu dengan qiyamul lail dan sudah selesai satu juz gitu ya minimal itu subhanallah mengalir lancar gitu ya, selain ikhtiar bergerak kemudian mengalir lancar. Jadi intinya itu ya Bu ya, apapun gitu kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai kita ibu-ibu pensiun gitu ya, sebagai ibu yang memang lagi menjalankan usaha, eh, jangan lupa hanya disibukkan dengan urusan duniawi kita. Nah, coba kita mulai dengan urusan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Bu. Ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang akan memancing gitu ya, memancing entah itu para pelanggan, memancing rasa ketenangan kepada kita karena kita memang selalu menjaga, selalu membaca ayat-ayat cinta Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Jadi begitu ya Bu ya. Itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita gitu ya, entah itu kita permasalahannya Allah uji dengan permasalahan apapun, entah itu kesehatan, entah itu ekonomi, entah itu orang terdekat, entah itu apapun yang ada dalam pikiran kita sendiri gitu, ibu-ibu yang tahu artinya gitu ya. Itu menandakan bahwa ayo dekatlah gitu ya, dekatlah dengan apa, sholat, ayo dekatlah dengan Al-Quran. Nah, seperti itu ya Bu ya. Jangan sampai kita ketika kita punya masalah malah kita tambah jauh dengan Al-Quran. Nah, kalau tambah jauh artinya kita seringnya tambah galau, seringnya tambah sedih, seringnya tambah banyak lebih masalah. Ya, begitu ibu-ibu. Insya Allah kita membaca satu hari, contohnya Bu ya, membaca satu juz atau satu ayat, satu lembar atau satu juz itu tidak menghabiskan waktu kita untuk mengurangi waktu kita untuk bisa melakukan sesuatu. Kalau pengalaman ya Bu ya, malah rasanya lebih banyak saya tilawah, malah lebih banyak terselesaikan pekerjaan-pekerjaan padahal waktunya sama ya Bu ya. Dengan saya menyelesaikan cuma belum sampai satu juz gitu ya, tapi ternyata pekerjaan banyak juga yang tidak terselesaikan daripada saya lebih daripada itu tapi banyak yang terselesaikan. Jadi intinya ketika kita banyak berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, keberkahan itu lebih akan datang di dalam aktivitas kita. Di antaranya adalah waktu ya, waktu kita. Jadi ibu jangan menganggapnya eh, tilawah itu menghabiskan waktu kita untuk bisa mengerjakan yang lain. Tidak begitu. Kita menginikan mindsetnya tuh dibalik. Ketika saya bertilawah itu keberkahan waktu bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan karena berkahnya waktu kita karena kita berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti itu ya Bu ya. Jadi itu Ibu sedikit renungan tentang Al-Quran ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam Akan warahmatullahi kembalikan ke Bu wabarakatuh. Suci. Ya, terima kasih Umi untuk tausiahnya malam ini. Alhamdulillah selesai sudah pengajian online malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Umi Ulfa dan ibu-ibu semua. Mari sebelum mengakhiri, mari kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan selanjutnya mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.